Hari ini aku diminta Teh Erni membantu membuat kicimpring. Kebetulan Teh Erni punya usaha rumahan di Kampung Nyalindung, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Cemilan berbahan baku singkong ini cukup populer sebagai oleh-oleh khas Jawa Barat. Tugas pertamaku mengantarkan bahan baku singkong hasil panen ke tempat pengolahan kecimpring. Berat juga loh singkong di gerobak Kiki, tapi aku kudu semangat. Desa Nyalindung terletak di kaki Gunung Tampomas. Jadi, yo nggak heran kalau jalannya banyak tanjakan seperti ini. Kita naik gerobak Mang Dudung yuk. Ayo. Tapi, iki kok rasanya aneh yo. Ada anak-anak pantesan tambah berat aja. Pantesan tambah abot banget. Biasa bocah iseng. Udah tahu nanjak, malah pada naik jadi penumpang gelap gerobak. Ya wis lah, namanya juga anak-anak. Akhirnya sampai juga. Wits, saiki bukan saatnya istirahat yo. Aku masih harus mengupas singkong dan mencucinya. Bu, kantor nih tamat singkong, Bu. Ya sekalian aja bantuin ngupas ya, Dul. Oh, ya, Bu. Singkong bisa dibilang tanaman serbaguna yo. Mulai dari daun sampai umbinya bisa dimanfaatkan. Singkong juga termasuk bahan makanan yang digemari di Nusantara. Kalau di Jawa Barat, salah satunya yoiki jadi kecimpring. Dalam sehari, produksi kecimpring Teh Erni bisa mencapai 1 kuintal bahkan lebih loh. Karena itulah, sebagian warga sekitar diberdayakan sebagai pekerja lepas di sini. Kalau sudah dikupas bersih, langsung dicuci wae yo. Ingat, cuci pakai air mengalir yo, biar sisa kotoran dan lapisan di kulit singkong benar-benar bersih. Untungnya sih di Nyalindung sumber air melimpah yo, jadi nggak perlu takut kekurangan air bersih. Gosok terus, jangan sampai ada kotoran atau sisa lendir yo. Bu, ini, Bu, singkong yang sudah dicuci, Bu. Oh iya, Tuh, taruh situ aja sekalian pertimbang. Oh, ya, Bu. Setelah dicuci bersih, tahap selanjutnya parut singkong. Ada 2 cara membuat kecimpring yo, bisa diparut atau ditumbuk. Metode parut dipilih karena hasil adonannya lebih lembut dan teksturnya lebih mulus. Biasanya ada sekitar 2-5 orang pekerja yang bertugas memarut singkong. Lumayan yo, kalau sehari ada 1 kuintal singkong, tangan bisa pegel-pegel. Untuk bumbu kecimpring, sudah ada yang bertugas meracik yo. Teh Erni membuat beberapa varian rasa kecimpring. Yang paling favorit sih rasa pedas kesukaanku. Bumbu kecimpring pedas cukup sederhana yo. Hanya campuran bawang putih, garam dan cabai merah giling saja. Selanjutnya, bumbu dicampur dengan parutan singkong. Mengaduknya mesti telaten yo, biar bumbunya meresap dan gurihnya pas.
Cara mencetaknya cukup unik loh. Alat cetaknya tentu panci. Kemudian adonan disusun sedemikian rupa dan dibentuk menggunakan garpu. Oh iya, pastikan adonan menempel rekat di cetakan agar tidak lepas saat dikukus. Selanjutnya, membuat motif kecimpring dengan bantuan garpu. Caranya ditekan perlahan seperti ini yo. Aku paling suka bagian kukus yo, soalnya paling cepat dan gampang. Masukkan tutup panci dalam kukusan yang sudah panas. Cukup 5 menit aja, atau sampai adonan berubah warna menjadi agak bening. Dua, Ya, Bu. tolong ambilin sarungnya. Oh, ya, Bu. Ayo, ya semangat. Hari ini TNI banyak pesanan, jadi harus kerja ekstra keras yo. Setelah dikukus, kecimpring dipindahkan ke wadah datar untuk dijemur. Susun sing rapi yo, supaya muat banyak. Wis beres. Tinggal dijemur selama 1-2 hari. Bu, saya jemur dulu ya. Tapi yo tergantung panas matahari dan cuaca aja. Yang penting pastikan semua sudah garing dan tidak pecah. Kebetulan nih ada beberapa papan yang sudah selesai dijemur sejak kemarin. Pas banget iki kalau diolah jadi campuran soto kecimpring. Udah kering ini, Bu. Udah, ini siap buat goreng kasih Teh Yanti. Oh, ya, Bu. Neng Sita dan Teh Yanti lagi menyiapkan bumbu soto kecimpring. Karena di Sumedang paling afdol bikin soto bungkuk khas Sumedang yo. Bumbu yang diulek antara lain bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe dan kunyit. Bumbu lainnya ada cabai merah, batang serai, daun jeruk dan salam. Untuk bahan sotonya pakai tahu putih, tauge, telur rebus dan kepala ayam. Wih, maknyus. Biarin Teh Yanti nyiapin bumbunya yo. Kalau Neng Sinta bikin santan aja. Santan kelapa segar tidak hanya membuat soto jadi gurih loh. Kandungan dalam santan juga bagus untuk imunitas tubuh. Asalkan secukupnya aja, jangan berlebihan. Nah, yang diulek Teh Yanti juga penting. Masak dengan banyak bawang, bagus untuk kesehatan jantung dan aliran darah dalam tubuh. Mbak Santi, ini kecimpring yang siap digoreng. Oh iya, Dul. Sini Mbak goreng ya, Dul. Oh, ya, Bu. Sebelum masak sotonya, si Teteh mau goreng kecimpring dulu iki. Goreng kecimpring paling gampang yo. Cukup panaskan minyak setengah liter. Gak sampai 1 menit menggoreng, kecimpringnya pasti udah matang. Kalau bumbu sotonya, tinggal tumis bumbu halusnya aja yo. Tambahkan sedikit air biar nggak lengket atau gosong. Kemudian masukkan kepala ayam dan bahan-bahan lainnya. Terakhir, tuangkan santan dan aduk terus sampai matang dan bumbunya meresap. Waduh, aromanya bikin perut keroncongan iki. Makan. Yuk, mari, Ya, mari, Ibu yuk. makan ayo. Kuah santan gurih pedas, ketemu renyahnya kecimpring, bikin pengen nambah terus iki. Serius iki,
Bukan cuma aromanya yang menggoda, rasanya juga suwedepe pol. Ayo Pak, semangat mengayuh sepedanya. Aku juga semangat kok. Aku mau ikut panen durian di Desa Songgon, Banyuwangi. Jos tenan iki, durian kan salah satu buah favoritku. Yaudah Pak, langsung panen aja Pak ya. Ya wes langsung. Apalagi yang mau dipanen ini durian montong. Durian montong harganya cenderung lebih mahal dibandingkan durian lokal. Tapi banyak yang mengemari durian ini yo. Kalau waktu panennya pas, tekstur durian montong lebih halus dengan daging buah yang tebal. Rasanya juga lebih manis. Aromanya juga tidak terlalu menyengat. Masih ada loh yang gak suka durian karena aromanya yang menyengat. Wah, rugi banget itu. Jangan dipikirin aromanya, bayangin aja rasanya yang jos. Kalau mau aman sih, beli durian yang pas matangnya. Kalau terlalu matang, kandungan alkoholnya makin tinggi. Untuk sebagian orang, bisa membuat rasa gak nyaman di pencernaan. Durian juga lumayan lengkap gizinya yo, mulai dari kalium sampai antioksidannya yang tinggi. Durian montong memang aslinya dari Thailand, tapi sekarang sudah banyak yang membudidayakan durian montong lokal. Buah durian montong memang sengaja dibungkus plastik yo, supaya tidak jadi santapan kelelawar atau burung. Pak! Woi, Madun. Iwangin kok durian. Yo. Sepertinya Mbak Herni dan Bu Pin sudah siap-siap masak. Kira-kira mau dibuat apa yo? Kalau Mbak Herni sudah ngulek merica aja itu. Bu Pin, Ya. ini durian taruh mana Bu? Oh, taruh situ aja, langsung dipilih dibakar. Oh ya Bu. Bumbunya nggak hanya merica, ada ketumbar, bawang putih, dan bawang merah. Kalau sudah, tambahkan kemiri yo. Ojo lali garamnya. Nggak hanya menambah rasa masakan, tapi juga membantu menghaluskan bumbu. Masih belum selesai yo, masih ada kunyit, jahe, dan lengkuas. Bahan lainnya, daging kelapa muda. Bu Pin mengerok daging kelapa mudanya. Daging kelapa muda ditambah durian, wah, sepertinya mantep rasane. Durian harus dibakar dulu yo. Tinggal letakkan saja di atas bara api. Nah, teman-teman, nih ada tip nih gimana cara kita bersihin tangan kita dari bau durian. Yang pertama, kulit duriannya kita siram air dan kita cuci tangan di kulit duriannya, ditanggung itu bau durian di tangan, kemudian kita cuci mulut dengan air yang ada di kulitnya, itu bau duriannya akan hilang. Nah, itu tips bagaimana cara makan durian dan mencuci bekas bau durian. Buah dibakar sekitar 45 menit. Yah, sampai duri-durinya menghitam seperti ini yo. Kalau durinya benar-benar matang, bisa kelihatan dari kulitnya yang merekah.
Oh iya, bumbu halus langsung ditumis yo. Setelah bumbu mulai matang, masukkan cabai hijau, cabai merah, dan potongan tomat. Sekarang giliran serai dan daun jeruk. Tambahkan sedikit air supaya bumbu tidak terlalu kering. Tapi jangan sampai terlalu encer juga. Mbak, ini Mbak durian bakarnya Mbak. Ya, makasih Dul. Oh, ini Mbak. Pas iki, bumbunya matang, duriannya datang. Langsung masukkan yo, lalu aduk sampai rata. Terakhir, kerokan daging kelapa muda. Nggak perlu lama-lama masak, semuanya kan sudah matang. Lagian, aku sudah nggak sabar pengen nyobain. Durian tidak hanya enak dimakan langsung yo, dijadikan olahan lain juga nggak kalah enak. Setauku sih, di daerah Sumatera ada olahan dari fermentasi durian yang namanya tempoyak. Biasanya dimakan dengan nasi. Kalau yang ini ditumis dengan campuran daging kelapa muda, pasti jos juga. Ya. Apa ini Bu, menunya Bu? Durian bakar kelapa muda. Mantap ya. Bener toh, mantap tenan rek. Bumbunya pas banget dengan durian dan kelapa muda. Apalagi makannya dengan nasi jagung. Terus di balik durian ada jebakan cabai utuhnya. Kalau kemakan lumayan juga pedesnya. Di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Desa Songgon, Banyuwangi, terdapat buah yang kini jarang dijumpai. Buah tersebut adalah resah yang sering juga disebut dengan resah oleh warga sekitar. Resah dapat ditemui di pangkal batang dan bergerombol. Ini sih Pak. Itu endel. Pak, di sini yang ada pohon resahnya sebelah mana Pak? Oh, pohon resah itu saya duduk nih. Oh ini pohonnya Pak? Iya ini pohonnya. Iya, Lagi buah banyak lagi? Iya lagi buah banyak ini. Pak, minta buahnya ya Pak ya? Monggo silahkan. Mau buat iwel-iwel Pak? Oh iya. Bersama Bapak Beni, salah satu warga desa Seragi, aku memetik buah resah ini di kebun. Biasanya, anak-anaklah yang gemar memakan buah ini untuk cemilan saat mereka bermain. Tanaman ini merupakan tanaman liar yang terdapat di hutan-hutan yang lembab dan kaya akan humus. Dan walaupun lebih mirip dengan buah, namun resah masuk dalam suku Jaya-Jaya. Pak, ada pohonnya lagi di mana Pak? Oh ada yang sebelah sana. Oh, ini Pak. Sebentar ya. Bentuknya yang unik membuat siapa saja penasaran untuk mencoba rasa buahnya. Jika masih muda, rasa buahnya asam. Namun ketika sudah matang, resah terasa manis asam. Cobain nanti masak ini. Sudah banyak Pak. Pak, udah ya Pak ya. Makasih ya Pak ya. Makasih Ndel. Iya sama-sama. Mbak, rasanya segini cukup Mbak? Oh cukup Ndol, onca ono dhisik. Oh, ya Pak. Bagian yang dapat dimakan adalah bagian dalam buah resah. Ketika dikupas, wangi khas buah resah pun tercium.
Isi buahnya kecil, mirip dengan biji selasi. Pada petualanganku kali ini, aku akan mengolahnya menjadi kudapan tradisional khas Banyuwangi, yaitu iwel-iwel. Di Tiongkok, buah resah dijadikan sebagai bahan campuran obat. Resah juga dijadikan sebagai pengganti kapulaga yang merupakan salah satu campuran jamu tradisional. Selagi aku memisahkan kulit dan buahnya, Mbak Min dan Mbak Eva menyiapkan bahan untuk dicampur adonan iwel-iwel. Iwel-iwel adalah jajanan tradisional yang disajikan ketika terdapat perayaan kelahiran, perayaan 7 hari kelahiran bayi atau yang kerap disebut sepasaran, maupun acara selapanan, yaitu peringatan kelahiran 36 hari. Iwel-iwel haruslah ada pada perayaan tersebut, karena dipercaya dapat membuat anak berbakti pada orang tuanya. Iwel-iwel terbuat dari kelapa parut yang diisi dengan irisan tipis gula merah yang nantinya akan hancur saat dikukus. Mbak, ini Mbak rasanya udah dikupas Mbak. Oh ya wes kayak gini. Juga tepung sing dimbokne ndek mburi, ya. Ya Mbak. Perlu campuran tepung untuk membuat iwel-iwel ini. Mbak, ini Mbak tepungnya Mbak. Oh iya ndak kayak gini. Sidik-sidik aja. Sebagai kreasi, biasanya iwel-iwel diberi tambahan biji mutiara yang berwarna merah muda ataupun biji selasi. Tapi kali ini, biji mutiara dan biji selasi akan aku ganti dengan buah resah. Buah resah dicampurkan dengan tepung dan juga parutan kelapa, lalu diuleni hingga menjadi adonan. Tak lupa ditambahkan pula sedikit garam sebagai perisa makanan. Iwel-iwel adalah jajanan pasar yang dibungkus dengan daun pisang. Daun pisang dibentuk kerucut terlebih dahulu, barulah diisi dengan adonan iwel-iwel. Sebagai isian, irisan gula merah juga ditambahkan ke dalamnya. Makanan yang dibungkus daun pisang akan menimbulkan aroma yang khas. Daun pisang juga mengandung antioksidan polifenol yang dapat mengurangi resiko sakit jantung dan kanker. Dol. Ya Mbak. Iki kukusan Dol. Oh, ya Mbak. Setelah seluruh adonan sudah dimasukkan ke dalam daun pisang, barulah adonan siap untuk dikukus. Waktu untuk pengukusan kurang lebih 20 menit hingga adonan matang dan juga menjadi lengket. Iwel-iwel pun siap disantap. Warna kuning pada resah menambah daya tarik jajanan iwel-iwel. Rasa manis karena gula merah bercampur dengan asam yang terdapat pada buah resah melengkapi variasi rasa dari olahan iwel-iwel ini. Siapa yang mau ikut JJS alias jalan-jalan sore? Sekalian ke kebun nangka di Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Lampung. Musim panen nangka memang sudah mau berakhir, tapi masih ada beberapa pohon yang berbuah kok. Lokasinya lumayan jauh, jadi aku diajak naik mobil engkel. Mobil jenis ini sering dipakai untuk kebun sekalian mengangkut hasil panen warga. Ini dia pohon nangka yang mau dipanen. Ternyata pohonnya yang sudah berumur ini mau sekalian ditebang. Kayunya untuk persediaan kayu bakar di kampung. Aku sih
Siap-siap aja kalau urusan tebang-menebang. Ayo Lur, lekas pangkas batangnya. Setelah itu baru tebang batang besarnya yo. Pohon nangka yang sudah ditebang begini biasanya akan tumbuh lagi dalam waktu 2 tahun. Jalan. Nangkane semangat kon gak balik nang Mbak Devi. Oh, nangka yang matang bawa pulang. Iya. Oh ya, dilanjut Mas. Oke. Sini. Mbak Devi, ini suruh kantor nangka Mbak. Oh iya, tolong dikupasin sama dipotongin sekalian ya. Ya Mbak. Wah, yo iki mantep tenan nongkone. Mateng dan masih utuh. Supaya lebih mudah memisahkan getah nangka dan daging buah, dikupas dan dibelah dari tengah yo. Buah nangka mateng tidak hanya manis rasanya loh, manfaatnya juga manis banget. Antara lain bisa jadi sumber energi. Kandungan di dalamnya juga bagus untuk mengendalikan tekanan darah dan detak jantung pekerja keras seperti aku. Wits, meskipun bagus, tapi jangan lebay juga makannya. Secukupnya saja. Apalagi yang punya gangguan pencernaan. Sebaiknya lebih bijak lagi kalau mau makan. Setelah dikupas dan dibuang bijinya, sebagian nangka aku biarkan utuh untuk aku jadikan wadah ketan. Sisanya diiris dan ditumbuk sampai halus. Yoiki unike, sticky rice alias ketan buatan Purbolinggo Lampung ini memakai tambahan flan nangka. Bu Kismiati sudah siap di dapur memarut santan. Ini dia kunci kenikmatan ketan legit yo. Santan kental dari kelapa segar, paling jos. Mbak Debbie yang kebagian tugas membuat pewarna saus flan. Kalau yang ini pakai daun katuk untuk warna hijaunya. Gampang kok buatnya, tinggal ngulek daun katuk sampai halus. Daun katuk terkenal bagus untuk ibu menyusui, tapi selain untuk ibu-ibu juga bagus kok untuk yang lain. Kandungan vitaminnya jelas banyak. Kalau sudah halus, langsung ditambah air dan disaring.
Bu, ini pewarnanya sudah cukup. Aku bawa ke dapur dulu untuk buat saus pelanya ya. Mbak Dewi, Oh ya, ini nangkanya udah ditumbuk. makasih ya, Dul. Oh iya, Pak. Nah, tinggal meracik sausnya iki. Buah nangka halus dimasak sampai berubah jadi pasta. Ojo lali, ditambah air dan tepung maizena untuk mengentalkan. Tingkat kekentalannya sesuai selera saja. Meski diaduk terus-menerus supaya flan nangka tidak gosong dan lengket di panci. Terakhir, masukkan pewarna daun katuk dan tambah sedikit air. Wis, beres kabeh toh. Sekarang tinggal disusun. Nasi ketan legit dibentuk dulu. Masukkan ke dalam daging nangka seperti ini. Kemudian disiram flan nangka. Piye, mantep toh? Bentuknya keren juga ya, Lur. Jadi mendadak lapar iki. Sausnya buatnya dari apa ya? Dari nangka, Mas. Dari nangka juga. Iya. Ayo, kita santap bareng-bareng. Sensasi gigitan pertama benar-benar nikmat dan unik di mulut. Perpaduan manisnya nangka, gurihnya ketan legit, dan aroma fla membuat makannya makin nikmat. Bantuin lagi ya, Mas ya. Ayo Lur, kapan lagi makan sticky rice enak kayak gini? Cuaca hari iki panase pol tenan. Ngadem sik penak iki. Waduh, zaman lagi susah begini, banyak banget orang yang berpikiran pendek. Aku harus menyelamatkan Mbak Eki. Mbak, sabar Mbak. Rasa bunuh diri toh, Mbak. Ono masalah kejombong kita. Ono apa toh? Apa toh? Walah ya. Walah, tiwas tak pikir mau loncat dari jembatan, ternyata cuma nyari bengkuang yang jatuh. Wes deg-degan aku, Mbak. Ono wae sampean. Tapi Mbak Rani kasihan juga sih. Ya wis lah, tak bantu nyari bengkuang kalau gitu. Tempat aku panen bengkuang ada di desa Kedung Bulus. Iki termasuk daerah penghasil bengkuang terbesar di Kebumen loh. Banyak kebun bengkuang di sini. Hampir setiap hari ada aja kebun bengkuang yang bisa dipanen. Tanaman bengkuang bukan asli Indonesia yo. Katanya sih dari Amerika sana. Tapi sudah menyebar ke negara lain termasuk Indonesia. Bengkuang
paling bagus di saat musim kemarau begini yo. Soalnya rasa bengkuangnya bisa lebih manis dibandingkan dipanen saat musim hujan. Cara panennya gampang lulur, tinggal cungkil saja terus ambil bengkuangnya. Oh iya, dari satu kebun begini bisa panen bengkuang 7-8 ton. Wakeh juga yo. Kebiasaan di sini, bapak-bapak bertugas memanen, terus ibu-ibunya motong batang tumbuhan yang masih menempel pada bengkuang. Kalau sudah bersih buahnya, baru dimasukkan ke karung. Berat bengkuang sekarung bisa mencapai 80 kg. Aman, semua bengkuang sudah masuk mobil. Selesai sudah tugasku. Pak, aku turun sini, Pak ya. Ya, Pak. Buat jenengan mungkin ngeremangi aku terus muat lah. Buat aku, Pak. Iya, Jang. Ya, sudah, Pak ya. Iya, Jang. Pada ya. Ya, Pak. Bengkuangnya langsung aku kasih ke Mbak Rani wae iki. Mbak, ini Mbak, bengkuangnya Mbak, tak bawain banyak. Iya, makasih Anu ya. Oh, iya, Pak. Aduh, ngerepotin jadi. Oh, ya bisa tolong satu lagi nggak? Apa lagi, Mbak? Minta aku pasin dong, sama diparutin secukupnya aja. Oh, dikupas sama diparut, Mbak? Iya. Oh, iya, ya, Pak. Iya, Pak. Makasih ya. Iya, ya. Mbak Rani dan Ibu Ida mau buat gembus, salah satu makanan khas Kebumen. Bahan utamanya singkong. Setelah dicuci bersih, singkong langsung diparut wae. Sambil menunggu parutan singkong, Mbak Rani menyiapkan bumbu. Sederhana kok bumbune, cuma garam, kemiri, ketumbar dan bawang putih. Semua bumbu dihaluskan yo. Setelah dikupas dan dicuci, bengkoang langsung diparut yo lur. Bengkoang nggak cuma seger kalau dimakan yo, wakeh manfaatnya lo. Antara lain kandungan seratnya lumayan tinggi dan rendah kalori. Apik kui buat yang lagi diet. Bengkoang juga sering dimanfaatkan jadi masker. Katanya sih bisa lebih mencerahkan kulit wajah. Selanjutnya, singkong parut dibungkus dalam kain, kemudian diperas yo. Untuk membuat gembus, kandungan air dalam singkong harus benar-benar sedikit. Mbak, ini Dul. Mbak, bengkuangnya Ya? udah diparut, Mbak. Oh iya, Dul, makasih ya. Oh, ya, Pak. Ya. Bengkoang juga harus diperas airnya lur. Jadi cuma daging buah bengkoang saja yang dipakai. Setelah itu daging singkong dan bengkoang dicampur sampai merata. Kemudian tambahkan bumbu halusnya. Aduk lagi sampai rata. Kalau sudah, adonan dibagi menjadi 2. Supaya lebih menarik, tambahkan pasta pewarna makanan yo. Tinggal campur dan aduk sampai rata. Setelah semua beres, kukus adonannya yo. Nggak lama kok, cuma sekitar 10 hingga 15 menit aja. Sekarang tinggal membentuk adonannya yo. Ojo lali, tambahin tepung kanji supaya nggak lengket saat dicetak.
Bulung adonan seperti ini, lalu bentuk bulatan. Gampang toh? Mirip donat yo. Gembus iki memang sering disebut donat Jawa. Dulu katane sering dijadikan cemilan saat orang nonton layar tancep loh. Kalau sudah dicetak semua, gembus langsung digoreng. Gak usah lama-lama menggoreng, bahannya kan sudah pada mateng. Biasanya warna gembus putih pucet. Kalau jadi pink sama ungu begini jadi lebih menarik yo. Bisa laris manis iki kalau dijual. Aku mau bantu Mbak Rani jualan gembus di pasar Indragila. Pas banget hari ini, pas hari pasaran. Pasti rame banget di pasar. Satu ikat gembus aku jual 1.000 alias Rp1.000 aja. Semoga laris yo. Bener toh dugaanku, gak pakai lama. Gembus bengkoangnya laris manis Tanjung Kimpul.